salam jumpa pemirsa. Senang sekali saya Samsu bisa menemani Anda 1 jam ke depan dalam acara Setitik Pencerahan. Setitik Pencerahan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang Toto Projo. Nah, bagaimana tentang Toto Projo ini ketika kita sering mendengar baik Toto Projo pedesaan, kota, sampai Toto Projo kenegaraan, ini sepertinya perlu sinau, perlu belajar pada Toto Projo yang pernah berlaku di Nusantara ini. Itulah sebabnya dua narasumber yang sudah tidak asing bagi kita, sudah hadir di tengah kita, akan memperbincangkan bagaimana sebaiknya Toto Projo dalam acara Setitik Pencerahan ini. Kirianto Angendali. Selamat malam Pak Didi. Ya, itu dua narasumber yang akan berbicara tentang Toto Projo, dan seperti biasanya sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, ada baiknya kalau kita hening sejenak dengan satu tembang berikut. Ono kidung rumeksa ing teko ayu luputa ing lara luputa bilai kabeh jin setan tatan purun paneluan tanono wani miwah panggawe ala gunane wong luput geniat mantirta maling ado tanono ngarah wing mami guna duduk pan sirno. Ya pemirsa, kita awali saja perbincangan kita pada malam ini Toto Projo. Kirianto, kita akan berbicara apa tentang Toto Projo ini? Iya, kalau kita berbicara Toto Projo ini semata-mata karena sekarang ini kan sedang marak ya, bagaimana pola pemerintahan Indonesia masa kini ya, yang sedang orang mengambil sisi dari kiri dari kanan ya. Kalau yang dari kiri itu katanya ada sistem pemerintahan raja-raja ya, nah. Yang dari kiri ada sistem pemerintahan demokrasi yang liberal. Indonesia seperti apa? Konteks Toto Projo, Toto kang noto, Projo itu keagungan. Jadi sistem pemerintahan yang membawa kepada keagungan bangsa ini itu harus betul-betul cocok dengan apa maunya tanah air Indonesia. Ya. Jangan berkiblat pada katakanlah dunia di Eropa yang raja-raja itu, dan jangan berkiblat pada mereka-mereka yang punya demokrasi liberal seperti Amerika. Seperti apa? Apakah Indonesia yang sudah hidup sekian puluh tahun itu pernah menemukan sistem pemerintahan yang ideal untuk bangsa Indonesia? Nah ini mari kita korek sedikit. Inilah yang akan menjadikan Indonesia itu membawa keagungannya. Setiap orang bertanya ya, setiap orang bertanya pasti yang dibandingkan dengan orang luar itu luar hebat gitu ya. Saya selalu mengatakan enggak, Indonesia itu akan menemukan kehebatannya dalam konteks Toto Projo apabila mongso kala wis nekani, dan moga-moga sekarang sudah nekani. Ya. Seperti apa sistem pemerintahan Indonesia itu? Idealnya seperti apa? Ya, kalau kita melihat, ingat Mas Samsu, Indonesia itu merdeka secara ideologis ini. Itu kan dari Fajar, dari timur. Bukan dari barat. Ya. Jadi kalau dari barat sampai ke timur itu berarti dari timur sampai ke barat. Malah kualik ya? Kualik. Ya.
Ingat kita pada waktu Bung Karno dulu masuk penjara ke penjara, ya, masuk penjara ada yang sampai ke apa Bovendigul, ada Sukamiskin, ada Bengkulu dan macam-macam itu, ya dah. Itu kalau kita lihat tuh penjara nomor 3 kalau nggak salah yang di ND, ya, menemukan ilham Pancasila, ya. Di sini sebenarnya Pancasila kalau begitu Toto Projo model Pancasila itu seperti apa? Ya, Bung Karno dulu pernah berapi-api mengatakan sistem Toto Projo yang ideal di Indonesia itu namanya demokrasi terpimpin. Ada Bung Karno yang kuat, ya mirip-mirip raja lah, ya. Dan yang lain-lainnya itu sebagai backupnya, tapi jalan terakhir ada di tangan Bung Karno. Yang itu dikatakan di dalam beberapa referensi itu baru muncul sedikit dan pada saat itu juga menjadi layu. Nah, hal-hal semacam ini yang perlu untuk kita ingat kembali, bisa jadi itu terpimpin itu yang harus muncul. Yang dulu dikatakan baru muntup-muntup layu, nggak dipakai, ya, berarti kan belum teruji, ya. Jadi dalam konteks itu demokrasi Pancasila itu dalam waktu itu adalah demokrasi yang terpimpin itu. Ada tokoh besar namanya Bung Karno, ada tokoh besar namanya Prabowo, kira-kira begitu, Toto Projo. Dan ini tentu saja kita tidak bisa untuk melihat Toto Projo di Nusantara itu hanya dari sisi ideologi, dari sisi apa peristiwa ilham dari Flores itu, ya. Tetapi kita harus mengacu pada bagaimana Toto Projo masa lalu yang akhirnya mengkristal 2024 ini. Kalau kita katakan dari Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega, SBY, Jokowi, itu kita katakan ya begini-begini saja, katakan begitu ya. Yang Indonesia itu konon menurut para leluhur itu akan menciptakan masyarakat yang panjang punjung pasir ukir kemaripah loh jinawi. Siapa kira-kira yang bisa Toto Projo itu merengkuh itu, ya. Maka kita harus kembali ke belakang melihat Indonesia dulu itu kan sudah terkenal sebagai negara besar, negara maritim, ya. Selat Malaka dulu milik kita sepenuhnya, zaman Sriwijaya, ya. Bahkan pada zaman-zaman itu bangsa ini sudah mampu untuk membuat namanya Borobudur yang tenggelam karena Merapi meletus, ya. Terus yang kedua yang terkenal itu kita mengenal adanya Toto Projo Majapahit, ya, yang juga tenggelam dengan konsep Sirno ilang kertaning bumi seperti kita kemarin kita bicarakan itu. Kalau namanya Sirno ini harus dimunculkan lagi karena tidak hilang. Maka kali ini kita berbicara secara idealis, menurut kita Indonesia hendaknya seperti ini. Mungkin tidak, Pak Didi, terpimpin. Kenapa harus muncul demokrasi Pancasila? Begini, sebuah negara atau sebuah perkumpulan orang banyak itu adalah tetap dibangun berdasarkan memori kolektif, berdasarkan pengalaman-pengalaman kolektif dari seluruh bangsa yang menyepakati. Bangsa kita sejak dahulu itu punya konsep-konsep bagaimana ya membuat satu Toto Projonya supaya dia kuat. Salah satu yang paling terkenal ya, walaupun ini ya sebelumnya ada Sriwijaya, sebelumnya ada Mataram, sebelumnya ada apa, itu kan berkutat di wilayah tertentu. Tapi menurut saya pada saat Singosari dengan Goodwill Mission itu tentunya dia ada muhibah untuk kemana-mana itu ya,
dia ini sudah menciptakan bagaimana kalau saya menguasai sana, bagaimana saya kalau menguasai sana. Itu Totoprojo. Totoprojonya di sini. Tapi jangan lupa, Singosari pun sebelumnya ada kerajaan Kauripan. Bagaimana Airlangga itu menciptakan pemerintahan. Bagaimana sistem yang dia ciptakan itu pada tahun 1919, ya, 1119. Dia itu sudah memperkenalkan apa ya, human right itu loh, bahwa manusia itu punya hak. Itu sebelum didengung-dengungkan oleh kerajaan Eropa, dia sudah ngomong gitu. Dia sudah mencoba menghilangkan kelas. Ya, kita tunda dulu Pak Didik. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang Totoprojo. Ya, kita lanjutkan Pak Didi. Kenapa pada saat itu mulainya tersusun? Begini, kalau kita berbicara Airlangga, pada saat itu dunia itu kan apa yang namanya hak asasi itu ya hampir kalau apa ya. Wah, itu ada slaver, ada perbudakan, ada apa. Nah, Airlangga ini memperkenalkan itu, bahwa setiap orang itu punya hak-hak dasar. Iya kan? Dan itu akhirnya tidak harus semua turun ratu, itu sudah jadi ratu. Iya kan? Sebetulnya mengajarkan hak asasi itu juga mengajarkan demokrasi awal, tapi demokrasinya dengan cara aturan-aturan tertentu. Dilanjutkan kerajaan Singosari. Setelah ada Kediri, saya Kauripan, Daho, Kediri, set pecah, terus jadi Singosari. Lah di Singosari itu, Arok itu berpikir bahwa, loh, biyen leluhurku itu berbicara seperti ini. Kenyataannya kan Arok dari kaum Sudro, ya, bisa menjadi raja. Iya kan? Dan Arok dari kaum Sudro bisa menjadi raja dan menentukan satu pemerintahan. Walaupun kalau kita lihat dari sejarah itu ada yang terpenggal kan, mulai 1222 ya sampai 1229 itu masih bisa diceritakan oleh Tumapel. Tapi kalau di buku-buku yang lain kan dikatakan bahwa 1249 itu baru kerajaan Singosari berdiri. Iya kan, ada missing. Nah, pada saat itu apa yang dibangun oleh Ken Arok? Tentunya yang memperkuat Totoprojo, dan pada saat berikutnya terjadi kudeta ataupun barangkali ya suatu perebutan kekuasaan yang berpakem dendam, tapi rasanya kok itu hanya buatan-buatan terakhir aja. Apakah itu dendam, apa memang yang menggantikan ini tidak becus sehingga masyarakat menunjuk yang lainnya. Sampai Kertanegara membuat satu misi yang luar biasa. Sampai Cina pun berpikir untuk menundukkan Singosari. Iya kan? Loh iya, semua ditundukkan. Mongol ditundukkan, mana kerajaan sampai ke Persia sana kan ditundukkan. Kenapa dia melihat Indonesia? Nusantara. Kenapa dia melihat Singosari? Karena Singosari dahsyat. Dia menguasai Vietnam, menguasai mana itu Thailand, menguasai itu. Nah, Thailand itu kan sejak Sriwijaya sebetulnya memang bagian kan ya. Terus itu memecahkan diri sampai dikuasai kembali. Tetapi belum lama timbullah ontran-ontran dalam negeri. Dia tarung sama Jayakatwang dan kalah. Jadi tidak pernah tutup. Keluar dia luar biasa, ke dalam hancur, tutup. Artinya ada sesuatu di sana yang perlu dicari tahu kenapa begitu. Dan yang terakhir datanglah menantunya. Menantunya juga munculnya sebuah, ya kalau zaman itu mungkin ya namanya Ratu Adil itu. Pada saat dihancurkan, Mongol yang begitu kuat dihancurkan oleh siapa itu namanya Raden Wijaya. Seperti apa? Terus Raden Wijaya dibantu para pemikir
Di zaman Mojopahit itu, kita ngomong Mojopahitnya ya, jangan ini. Ada siapa? Ada Kuturan, ada Prapanca, ada Tantular, ada orang-orang hebat yang Pancapandita itu, Pancaresi itu. Itu kan orang-orang hebat. Dia berpikir mengenai agama, berpikir mengenai tata praja, berpikir mengenai apa. Itu luar biasa. Itu ada di desa Suwarnana ya Pak ya. Pak Rianto karena guru itu mungkin dia lebih tahu lah daripada saya, hanya membaca sekilas dan belum membaca semuanya. Itu begitu hebat. Dia Mojopahit itu mengembangkan sayapnya kemana-mana. Dengan konsep satu, tata prajanya itu dengan konsep satu, yaitu mitreka satata, teman sederajat. Walaupun kue taklukan, tapi dianggap kue itu otonomi daerah. Yang dipegang hanya keamanan seluruh wilayah Mojopahit dan duit, aturan perdagangan. Yang menarik Mas, bagaimana membuat ya pimpinan-pimpinan Mojopahit di daerah-daerah itu, kalau di buku Desa Suwarnana itu hanya memilih 9 orang dan 1 raja, 8 orang dan 1 raja jadi 9 ya. Itu misalkan kelompok rampok, pilih yang terbaik di antara kelompok rampok. Terus dari kelompok yang itu ke atasnya lagi, misalkan Cakaris Denan katakan seperti itu, milih lagi yang terbaik di antara mereka. Ada kelompok pendeta, ada kelompok Brahmana, ada kelompok Satria, ada kelompok Waisya, ada kelompok Buddha, ada kelompok apa. Kau kan pilih siji. Kalau misalkan ini kesepakatan muncul 1 sampai terakhir sampai di raja. Nah, pada saat di raja ya, itu kan ganep 8, nah, ditambah 1, yaitu rajanya sendiri yang ikut di dalam kepemimpinan itu. Ini kan satu sistem yang bagus. Ini kan demokrasi yang sedemo-demonya, iya kan? Yeah. Melibatkan di dalam memimpin, calon pemimpin itu keterlibatan itu semua. Itu salah satu Toto Projo. Belum cara pembagian penghasilan. Iya kan? Tembang itu piro, mantri itu piro, opo itu piro, itu ditata dengan rupa. Yang di atas itu sedikit, tapi karena jumlahnya banyak ya jadi gede. Ini ada tatanan gitu, dan itu dipakai sama juga kerajaan-kerajaan Mataram Islam. Itu seperti itu. Ya, kalau sekarang Rianto sudah teruji apa? Kalau kita akan kembali kepada demokrasi terpimpin tadi, teruji ya? Apa enggak? Ya otomatis terpimpinnya belum teruji karena emang terpimpinnya belum pernah dilakukan. Ya. Cuman kan perlu diuji. Ya. Dan kita boleh-boleh saja untuk bermimpi bahwa ke depan itu apapun namanya sebenarnya intinya demokrasi yang terpimpin. Karena apa? Karena Indonesia ini, Nusantara ini pondasinya adalah pemimpin yang kuat, raja-raja itu. Kalau tadi Mas Juk mengatakan dari Sriwijaya sampai Erlangga, sampai Kenaro, sampai Mojopahit, itu kan yang tampak karena pemimpinnya sangat kuat. Ya meskipun silih berganti, tapi kan menunjukkan kekuatannya. Dan dukungan terhadap kepemimpinannya itu kuat sekali. Ya meskipun turun dan naik itu bisa sebagai Koco Brenggolo lah buat kita. Sehingga dengan sejarah yang panjang itu, hendaknya bangsa ini kalau menurut Bung Karno itu jas merah. Ya, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Nah, rupa-rupanya Toto Projo ini sudah meninggalkan sejarah. Saya belum pernah dengar ada katakanlah Sarasehan berkaitan dengan Toto Projo. Dulu itu tadi Nabi mengatakan bahwa tentara Mongol pernah dihancurkan oleh Raden Wijaya zaman runtuhnya Singosari, berdirinya Jayakatwang dan hancurnya Jayakatwang Kadiri itu bersamaan dengan datangnya tentara Mongol. Itu bisa diceritakan panjang. Kata nama Jidit tadi, tentara Mongol, Tartar itu kan tentara yang katakanlah tidak terkalahkan pada waktu itu ya, tidak terkalahkan. Tapi musuh Raden Wijaya kalah. Ada apa itu? Kita tidak boleh dengan serta merta
Raden Wijaya hebat, ya memang hebat, bisa mengalahkan itu. Yang lebih penting lagi itu bagaimana ya cara mengalahkan. Ini dalam buku-buku sejarah serampangan orang-orang itu. Ya, kita kepingin untuk mendudukan bahwa kemenangan demi kemenangan, jatuh dan berdirinya kerajaan besar itu sebenarnya memiliki sisi yang harus dicontoh untuk Toto Projo berikutnya, termasuk Pak Prabowo. Ya. Jadi katakan kalau tadi ada istilah Mete Kasa Tata dan sebagainya, di Mojopahit itu ada strukturnya. Strukturnya itu kan ada Negorogung. Negorogung itu tempatnya presiden lah, istana lah, kira-kira begitu ya. Setelah itu ada namanya Nusantara, ada Nusantara, ada Jawa Bumi, terus ada lagi Mitra Kasatata tadi itu. Jadi dulu itu kalau dalam berbagai cerita, ketoprak lah katakan, seorang raja ini pertama harus orang-orang yang kuat. Harus orang-orang raja, harus orang-orang yang kuat. Kita tunda dulu perbincangan ini pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang Toto Projo. Ya, kita lanjutkan ke Irianto. Kita butuh tokoh. Butuh tokoh. Tetapi kenapa ketika penjenengan yakin bahwa perlu dicoba untuk demokrasi terpimpin, apakah ada yang salah dengan demokrasi Pancasila? Nah, ya demokrasi Pancasila itu dalam konteks itu melahirkan demokrasi terpimpin. Oh, justru dari demokrasi Pancasila melahirkan demokrasi terpimpin. Wujudnya demokrasi terpimpin. Harus ada satu tokoh yang kuat. Pada waktu itu namanya Bung Karno. Ya, ini. Kalau sekarang katakanlah Oktober nanti namanya Prabowo. Ya. Nah, ayo dicoba sekarang. Ya. Kalau mengikuti sejarah, katakan Mas Didi tadi, sejarah Mojopahit ya, Negorogung ini tempatnya raja dan poro anak-anaknya ya. Ini harus betul-betul orang-orang yang kuat. Dalam konteks kemerdekaan Indonesia, anak itu bukan berarti anaknya, tapi penasihat-penasihat yang memang luar biasa. Ya, sangat dekat. Ya. Setelah itu katakan kalau sekarang, kalau dulu di Monconegoro itu kan di Nusantara ya, Monconegoro itu kan hampir jadi satu. Itu isinya itu masih kerabat raja. Jadi meskipun kerajaannya di Mojopahit, katakan di Mojokerto ya, di Mojokerto, Tumapel ini masih saudaranya raja. Wengker sana masih saudara raja. Kabalan sana, Kebalen sana raja. Mataram sana, Bre Mataram itu raja, keluarga raja semua. Nah, artinya apa? Kalau mau kita copy paste era sekarang, maka kepala-kepala daerah itu harus memiliki visi yang cocok dengan presiden. Udah. Saya sering mengatakan Indonesia itu luput kalau membuat visi dan misi. Ya. Cocok atau dicocokkan? Luput, bukan cocok, luput gitu loh. Karena apa? Tidak menyentuh Pancasila. Katakan sekiranya visinya itu menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, tegas visinya. Caranya gimana? Kita uraikan Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, oke. Apa yang harus dikerjakan? Membuat kerukunan umat beragama dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Jelas. Ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, apa kira-kira? Kalau ada konsep beradab dan adil, adil itu kuncinya pada sandang, pangan, dan papan. Di situ diuraikan. Oh, departemen ini ngurusi pangan, departemen ini ngurusi papan, departemen ini ngurusi pangan, papan, dan sandang. Jelas, jangan menyimpang dari Pancasila. Ya, masing-masing ini. Sehingga menteri, ya, katakan menteri, ya, ini pendapatnya orang melayang-layang ya. Menteri itu tugasnya patuh menjalankan perencanaan.
yang direncanakan oleh Sabta Prabu, istilahnya gitu ya, orang-orang hebatnya presiden. DPR itu fungsinya ngedok saja, ya. Jadi presiden nanti, harapan saya, kalau menteri itu bisa Mas Samsu, bisa Mas Didi, bisa saya, ya, yang konsisten menjalankan perencanaan. Tapi yang membuat perencanaan itu adalah orang-orang yang pengalaman, yang ditunjuk oleh Sang Prabu. Kowe ngurusi dalan, kowe ngurusi sawah, itu orang-orang ahli, ya. Yang itu tidak masuk dalam struktur. Kenapa? Karena Sabta Prabu, orang-orang yang ikut menentukan kebijakan Sang Prabu. Harusnya begitu, ya. Ojo menteri ini sing akeh tambah iki, ya. Sing ora dilulukan, oh iki hasil Irianto, jangan. Ini adalah ide saya kan. Kalau saya itu zaman Mojopahit, ya, ide saya itu ya idenya Sang Prabu. Dulu Mas Samsu nggak boleh sampai punya ide-ide istimewa, menerjemahkan keinginan Sang Prabu. Iya, dan meskipun itu ide sampean dewe, keluarnya di sana ide Sang Prabu. Harus begitu. Jadi sekarang itu semua yang muncul di permukaan di Nusantara itu seolah-olah idenya Pak Prabowo, Sang Prabu. Makanya harus diperkuat orang-orang di sekitarnya Sang Prabu ini, ya, yang dimunculkan namanya menteri-menteri itu, para bre itu, ya, Bre Pamotan, Bre Wengker, Bre Mataram, Bre Kahuripan, Bre Tumapel, Bre Daha. Nah, itu menteri-menteri itu, ya. Tapi menteri-menteri harus betul-betul saya koproyo dengan ide besar Sang Prabu yang ditopang oleh penasihat-penasihat yang luar biasa. Sehingga buat saya, menteri silakan, tapi di bawah menteri dalam kendali Sang Prabu harus lebih hebat daripada menterinya. Setuju nggak kira-kira? Iya Mas, dulu itu kita berbicara demokrasinya dulu. Sebetulnya demokrasi yang sekarang ini udah nggak cocok dengan Pancasila. Dulu ada demokrasi bulat bundar, ya kan? Setelah Bung Karno lihat carut marut, ada Pak Harto. Pak Harto tidak menghendaki kayak begitu, belajar dari sejarah. Terus Pak Harto mencoba membuat satu P4, disamakan semua seluruh Indonesia. Semua orang-orang yang akan memegang tampuk kendali ekonomi, apapun namanya, itu harus ikut penataran. Persoalannya sekarang, ada beberapa hal, kadang-kadang ada orang yang mempertanyakan bahwa saya membuat dasar negara itu dibandingkan dengan luar negeri, itu lucu menurut saya. Kita ini membuat kan dasarnya dari pengalaman sejarah kita, dan kita membuat itu yang paling cocok dengan bumi kita. Itu tidak dilakukan, gitu loh. Itu tidak dilakukan. Terus diperparah lagi. Kalau beliau terkadang mengatakan bahwa pemimpin itu adalah ulil amri, yang harus disetujui dibawa oleh pri-prinya, dan menterinya agak tambal sulam begitu. Nah itu kan akan satu terus kebijakan. Terus kedua, pemilihan pemimpin daerah kadang-kadang inkonsisten terhadap misi nasional, hanya berdasarkan misinya sendiri. Karena apa? Yang kita contoh bukan demokrasi leluhur kita yang merespon tanah kita. Ya memang dulu sudah dilakukan hal itu, ada penyeragaman, ada Bappenas, ada apa. Sekarang ini kayaknya ambune Bappenas. Itu loh. Orang pinter itu di Bappenas. Itu karena munculnya kebijakan otonomi daerah. Kemungkinan itu. Ya nuwun sewu. Sebetulnya otonomi daerah itu hanya untuk memperkuat. Genku iki kaya ngene, tapi tetap kudu konsisten dengan misi nasional. Makanya konsep pembangunannya, masukannya kan pertama kali ada Musrenbangnas, terus ada kebijakan, dari itu ada APBN, ya, muncul rencana ini APBN, diturunkan lagi, prioritasnya apa? Lah kadang-kadang sampai di daerah itu kan
tidak berprioritas di APBN karena ada yang lebih dipentingkan lagi, ada APBN. Lah yang tidak itu mengambilkan mengambil daun dan apa, seharusnya kan dikenceng kayak gitu, tegak lurus begitu. Ini kan tidak. Jangankan begitu, gubernur itu gagah perkasa, nggak punya kekuasaan. Camat gagah perkasa, kalah karo desa. Camat tidak berpikir strategis, yang berpikir wali kotanya atau bupatinya. Itu loh. Jadi turunannya yang seharusnya memahami persis wilayahnya secara strategi, bukan rejanya, itu kadang-kadang inkonsisten. Sering kan panjenengan ngomong ini gak cocok, ini gak cocok, bengok menteri ini. Lah kudune ya wis lah. Kalau begitu, seandainya ini Indonesia makin terpuruk lah, gampang to nyalahke rajane kaentos kuwi iki ternyata. Lah lek ngene iki, rajane iso duwe bersembunyi di balik apa ini pemerintah daerah itu. Dan pemerintah daerah bersembunyi juga di balik administrasi yang telah dibuatkan. Beliau orang Viaru. Saling bersembunyi. Nah, dia bersembunyi dengan itu. Nah, apakah sekarang ini baik? Sebetulnya begini, Mas. Baik buruh itu ukurannya 5 tahun, bukan bendulan di demo. Ya karena katanya demokrasi. Enggak. Disepakati menjadi perundangan. Kalau di pusat ada APBD itu ada APBN itu selalu menjadi undang-undang nomor 1 tahun itu. Terus di perda-perda itu menjadi undang-undang nomor 1 di tahun itu. Tapi kan enggak. Di daerah iki koyo ngene. Ya, yang satu yang menerimakan sesuatu kucuran yang benar, ya toh, untuk daerah lain ini menjadi tidak tepat. Itu loh yang terjadi. Lah, untuk mengatasi itu ada Otoda sebetulnya kan. Lah, Otoda ini tidak berkaca pada yang kebijakan nasional seringkali. Jadi kalau kita breakdown itu kadang-kadang inkonsisten. Ini baru tingkat itu ke bawah. Dari kebijakan visi misi wali kota yang sudah jelas saat dia ngomong, itu kadang-kadang inkonsisten dengan atas saja tidak ada yang protes. Seharusnya ada yang masih segaris linier dengan itu. Nah, nanti ini di breakdown lagi ke bawah. Di breakdown ke bawah, belum tentu dinas-dinas ini juga menguasai itu. Ini tata kerajaan kita saat ini seperti itu. Kenapa kok selalu denger ini gitu kan ya. Tadi kalau Pak Rianto ada Bri Lasem, ada Bri Kediri, ada Bri Tuban, ada apa, itu sebagai pembantu raja-raja yang kuat. Itu kan kesannya KKN, iya kan? Dan menurut saya, supaya mendapatkan segaris, ya itu nepotisme itu memang sering kali, tapi jangan kolusi. Nepotisme itu hanya untuk meyakinkan bahwa kekuasaan saya di sana aman. Tapi sing mikir ya wong sing di dhuwur mau, penasnya tadi itu loh. Dan ada alat kontrolnya tentunya, alat penegak hukum. Alat penegak hukum jangan sampai masuk main-main kolusi, gitu loh. Dia harus semuanya harus ini pemerintahan yang benar. Apakah pernah dicoba? Sebetulnya dicoba. Tetapi alat kontrolnya, alat monefnya, sekarang ada monef namanya KPK, ada BPKP, terus ada BPK, ya atau ada inspektorat. Berfungsi nggak itu? Karena benar salahnya di sana itu ada pada administrasi, bukan mancepnya internalisasi pada masing-masing individu. Ini yang perlu ada namanya karakter building. Di Indonesia, Bung Karno awal sudah berbicara karakter building. Budaya menunjukkan sebuah bangsa, betul kan? Artinya budaya pembangunan manusia itu seharusnya ada yang ngurusi kementerian sebagai orang-orang think tanknya dari raja. Di gini kan duwe Mas. Kementerian Kebudayaan. Didadekno situk karo pendidikan. Jadi pendidikan dikongkon ngurusi macam-macam. Lah pendidikan kan punya jalur sendiri. Yang non itu, yang budaya, yang adat, yang apa yang mengambil keputusan sesuai dengan
jalur leluhur nggak terwadai. Makanya pada saat beliaunya berbicara akan berubah kalau dari timur, karena Fajar timbulnya di timur. Nah sekarang kan ada usulan Menteri Kebudayaan itu dari Papua, menarik itu. Menurut saya menarik. Kita tunda dulu perbincangan ini, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang Toto Projo. Ya, Kirianto, kalau kita butuh tokoh yang penjenengan katakan di awal tadi, bagaimana dengan kekuatan-kekuatan di luar tokoh ini? Apakah bisa menggoyahkan pendirian seorang tokoh yang menjadi demokrasi terpimpin ini? Dalam konteks tokoh dulu memang istilahnya seorang raja itu karena kesinungan sifat kedewataan. Oke, ya kedewataan. Kalau sekarang tokoh yang muncul itu kesinungan sifat rakyat. Jadi kalau sudah dipilih rakyat, apapun yang terjadi, dia itu adalah pengejawantan kemuliaan hatinya rakyat. Harus itu dulu. Sehingga dia itu menjadi tokoh yang luar biasa. Rawe-rawe rantas, malang-malang tuntas. Harus berani begitu. Demi rakyat. Iya, demi rakyat. Karena dia sekarang tidak menjadi presiden. Esensinya menjadi rakyat banyak yang mengkristal jadi namanya presiden. Sang Prabu itu. Berkaitan dengan tadi visi dan misi. Kenapa sekarang terjadi ketimpangan satu daerah dengan yang lainnya? Karena alat ukurnya nggak sama. Coba kalau semua Pancasila sama. Papua harus Pancasila. Ya toh? Kota Malang harus Pancasila. Menciptakan masyarakat adil dan makmur di Kota Malang berdasar Pancasila. Ini kita maklumi karena kita gagal untuk mensosialisasikan Pancasila. Semakin hilang ini. Wah, kalau nanti pemerintah kita itu berani untuk mengambil sikap dari pusat sampai daerah, harus ada kata-kata Pancasila. Karena apa? Karena itu sebagai ukuran. Ayo orang berketuhanan, bagaimana? Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, agama-agama itu, cek saja, pasti sama. Dari konsep ketuhanan Yang Maha Esa itu begini loh. Keadilan sosial tadi itu, ya keadilan namanya adil itu kan sandang, pangan, papan cukup. Standarnya apa? Silakan buat standar sendiri, tapi ingat Pancasila itu mewasiatkan kepada kita ikilu standatif. Ya, sehingga ada kata-kata, oh harga barang naik tinggi. Kalau rakyat bisa membeli ya silakan, nggak apa-apa, setinggi-tingginya, toh bisa membeli. Persatuan Indonesia, kita itu memang dikodratkan menjadi satu negara yang bermacam-macam suku bangsa, ya, di dalam satu wadah namanya Persatuan Indonesia. Oke, silakan departemen yang akan mengurusi tentang persatuan seperti apa. Berarti kan ngurusi Pancasila, mengurusi tentang sabda Pancasila, kerakyatan dipimpin oleh dan sebagainya, ya. Silakan departemennya apa, tidak boleh lepas dari ini. Kalau tadi Mas Didik mengatakan tentang Eka Prastya Pancakarsa dan apa P4 tadi itu ya, bukan itu jelek. Itu adalah ide besar bagaimana menerjemahkan Pancasila di dalam kehidupan masyarakat. Kalau ada kekurangannya, mari kita perbaiki. Iki wong Indonesia kan latah. Pokok presidennya medune gak penak, wes kabeh dilangi, kan begitu. Nggak bisa. Maka saran, mari Pancasila itu kita hidupkan kembali, kita muncul kembali. Di antaranya kalau itu sudah matang, sudah mantap, ya, kita masukkan dalam misi bangsa ini, dalam visi dan misi bangsa ini, sehingga semua seperti Majapahit tadi, Sang Prabu harus memiliki kerentek yang sama dengan para bre itu. Cuman bre tadi bukan keluarga raja. Ya mereka bupati wali kota yang terpilih.
ya. Tapi ingat, kalau kamu kepingin menjadi ini, syarat mutlak Pancasila. Begitu, ya. Jadi di situ kan ada Negorogung, Monconegoro, ya, Monconegoro. Ini kan beri-beri tadi, Nusantara. Nusantara itu dalam konteks Majapahit juga bisa disebut sebagai Jawa Bumi, ya, Jawa Bumi. Cuman begini, jadi orang yang di luar Jawa Bumi ini, ya, Bumi Jawa, yang memiliki kultur Jawa, ini memang relatif untuk dibiarkan, ya. Tapi kalau ada payo-payo sing Trenggalani pusat, sama dengan otonomi daerah, maka seluruhnya ini Negorogung, Monconegoro, Nusantara, sederajat, ya, harus bertumpu visi misinya Pancasila. Dimunculkan situ kata-kata Pancasila itu, terjemahan di lapangan, silakan. Jangan lepas dari 5 ini. Udah, Jakarta insya Allah gampang untuk meluruskan kalau itu menyimpang. Sekarang itu kan Pancasila itu kan dianggap barang rombengan. Sering orang-orang datang itu berbicara Pancasila. Kita jelaskan, ini loh Pancasila. Saya keliling, ya, dengan BPIP kadang-kadang, ya, lu lek sosialisasi Pancasila guru koyo ngono diguyu. Pola idealnya bagaimana? Ya, pola idealnya sesuaikan dengan apa, kemanusiaan masyarakat sekarang. Yang disebut dengan milenial itu, ya. Nah, itu caranya harus kita tumpukan pada siapa dia. Oh, lek karo Mas Samsung ini caranya. Kenapa tidak bisa? Karena mereka juga nggak paham Pancasila itu apa. Pancasila adalah kedisik ketuhan yang Maha Esa, ya gur ngono. Nggak bisa. Gagal itu BPIP itu dalam pemahaman saya. Ya. Padahal itu orang-orang ngetop itu. Ya. Kalau sampai sekarang mana ini? Ada nggak ruangan ini gambar Pancasila? Nggak ada. Oh, ada di sini, ya. Di sini ada. Loh, mungkin sekarang sudah berubah, ya. Ini lucu. Orang teriak Pancasila di DPR RI, ya. Di ruang rapat paripurna, Pancasila nih ireng. Wah, gendeng ini. Ya. Nggak bisa. Ya. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa bangsa ini, DPR RI itu sudah tidak paham tentang Pancasila. Nah, kalau nanti visi dan misi negara kita, visi dan visi daerah-daerah kita itu menciptakan masyarakat adil dan makmur di Papua Selatan berdasarkan Pancasila. Oh, geger itu anggota DPR ini belajar lagi Pancasila itu, ya, sehingga tahu, ya, tentang sejarah ilham dari timur yang namanya Pancasila itu, yang akhirnya digodok menjadi Pancasila berkat rahmat Allah itu. Nggak main-main loh, Pancasila itu berkat rahmat Allah loh. Sehingga kalau kita mimpin Indonesia ini bukan sebagai raja yang kuat, Pak Prabowo ke depan, ini sudah menghindari apa, menyimpang, ya, dari pengejauhan tahan Pancasila yang itu harus ada dalam hati sanubari bangsa ini sudah menjurus pada rahmat Allah. Jangan main macam-macam. Tapi pola-pola pendekatan Pancasila ini kan juga sudah sering didengung-dengungkan. Gagal menjadi masalah karena mereka tidak mampu untuk meraih sebenarnya orang Madura itu gimana caranya. Orang Jawa gimana caranya. Mereka nggak punya pemahaman tentang ide besar milik orang Jawa, katakan dia. Nggak tahu. Katakan orang Jawa itu ide besarnya dalam konteks berbudaya namanya wayang kulit. Kalah dengan wali-wali dulu menebarkan Islam. Kenapa Pancasila tidak ditebarkan lewat wayang kulit? Contohnya begitu. Kalau di Ponorogo ada namanya reok Ponorogo, katakan, ya, kalau kita kecilkan lagi. Kenapa tidak pernah disinggung-singgung masyarakat yang kecintanya terhadap seni dominan namanya reok Ponorogo?
jauh ini, ya. Melalui ruang apa kira-kira Pak Didi untuk mempertajam Pancasila? Kita tadi itu kan sudah berbicara dalam proses. Material prosesnya itu nggak pernah ditutup. Nun saya, kita ini sadar nggak bangsa mana? Hidup di mana? Itu dulu yang diingetin. Ya, terus setelah itu ada satu pemersatu. Itu sing dicekel Garuda. Bhinneka Tunggal Ika. Itu sadari kita ini bernegara nyekel kuwi. Nah, Pancasilanya itulah kalau dengan bahagia kita memegang Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila saya yakin bisa dilakukan. Lalan saiki Bhinneka Tunggal Ika gak dipahami. Dia sendiri tidak tahu aku iki bangsa endi. Sekarang geger aku wong sopo, kowe sopo. Ini menurut saya ini yang perlu budaya dibangun. Lek budayane wis dibangun masing-masing, tahu pribadinya, itu baru Bhinneka Tunggal Ika. Kowe ngono ya ngono, aku ngono ya ngono. Ning dalam satu kesatuan bahwa saya itu dasarku nang Pancasila. Pancasila. Kesadaran apa yang harus dibangun? Terakhir. Gimana? Kesadaran. Ya, kesadaran bahwa kita itu satu negara besar berdasarkan Pancasila itu berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu kuncinya. Iya. Kuncinya. Ya. Ya, pemirsa, demikian perbincangan kita pada malam ini tentang Toto Projo. Mudah-mudahan ke depan negara kita menjadi sesuatu yang diidam-idamkan oleh semua bangsa Indonesia. Akhirnya saya beserta seluruh kerabat kerja Rama TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.